Rahayu, cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian bertanya, kenapa wajah Sabdo Palon selalu dilumuri bedak putih? Apakah itu tanda ilmu hitam atau justru simbol rahasia paling dalam tentang manusia? Karena sebenarnya yang paling menyeramkan di dunia ini bukan hantu, melainkan manusia yang terlalu lama hidup memakai topeng. Mulutnya tersenyum, tapi hatinya busuk. Kepalanya tunduk berdoa, tapi batinnya penuh iri. Dan malam ini, Sabdo Palon akan membuka rahasia Jawa kuno tentang wajah putih, tentang topeng manusia, dan tentang kenapa banyak orang modern diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Bedak putih yang ditertawakan orang. Rahayu, cahayu, cah bagus. Pernah tidak kalian melihat orang tua Jawa zaman dulu memakai bedak putih tebal di wajahnya? Bukan untuk ganteng, bukan untuk cantik, bukan juga karena ingin jadi hantu gentayangan habis ronda malam. Tapi karena orang Jawa kuno tahu, wajah manusia itu gampang bohong. Sedangkan putih adalah lambang kejujuran batin. Aku ini Sabdo Palon, yang sering dianggap dongeng. Padahal yang paling banyak bohong justru manusia modern yang merasa dirinya nyata. Lucu ya? Manusia sekarang takut sama pocong, tapi nyaman hidup bersama topeng. Takut sama gendrowo, tapi setiap hari memakai wajah palsu di depan orang lain. Di media sosial senyum, di rumah ngamuk, di masjid alim, di belakang layar rakus, di tongkrongan bijak, di hati penuh iri. Lalu kalau malam tidak bisa tidur, bilang diganggu makhluk halus. Loh, yang paling halus itu justru topengmu sendiri, cah bagus. Dulu, di tanah Jawa ada laku sederhana sebelum seseorang masuk ritual batin. Mereka membersihkan wajah, lalu mengoleskan bedak putih dari beras tumbuk atau lulur batu halus. Bukan mistis murahan, itu simbol. Karena leluhur Jawa percaya, wajah sing resik luwih angel tinimbang klambi sing resik. Artinya, membersihkan wajah batin lebih sulit daripada membersihkan pakaian. Dan itu benar. Baju bisa dicuci sehari, tapi dendam bisa dipelihara bertahun-tahun. Mulut bisa dzikir, tapi hati masih senang melihat orang lain jatuh. Nah, bedak putih itu lambang pengingat bahwa manusia kalau mau menghadap Gusti harus berani melihat wajah aslinya sendiri, bukan wajah pencitraan. Dalam serat Darmo Gandul, ada pitutur yang sering disalahpahami manusia modern. Manungso iku kebak rerenggan nanging sepi isi. Artinya, manusia penuh hiasan tapi kosong isi. Dalam kehidupan sekarang, itu seperti orang sibuk mempercantik profil, tapi jiwanya keropos. Follower ribuan, tidur tetap gelisah. Dipuji banyak orang, tapi takut sendirian. Karena yang lelah bukan tubuhnya, yang lelah itu topengnya. Cahayu, kau tahu kenapa banyak orang sekarang gampang marah?
karena terlalu lama jadi orang lain. Otak manusia itu unik. Dalam ilmu modern, saat seseorang terus berpura-pura, otak akan memproduksi tekanan batin. Tubuh masuk mode waspada terus-menerus. Gelombang otaknya kacau. Tubuh tegang, tidur rusak, emosi gampang meledak. Bahasa Jawanya sederhana. Ati lan cangkeme ora nyambung. Hati dan mulutnya tidak sinkron. Dan manusia modern menyebut itu stres. Padahal leluhur Jawa sudah tahu sejak ratusan tahun lalu. Makanya, orang-orang tua dulu suka bertapa sendirian. Bukan mau jadi sakti, tapi supaya topengnya rontok. Ritual putih dan kesunyian yang menakutkan. Cah ayu, cah bagus. Yang paling menakutkan bukan kuburan, bukan hutan angker, bukan suara gamelan malam Jumat Kliwon. Yang paling menakutkan adalah saat manusia duduk sendirian lalu mendengar isi pikirannya sendiri. Makanya banyak orang tidak kuat diam, harus buka HP, harus scrolling, harus cari keramaian. Karena kalau sunyi datang, topeng mulai retak. Dulu di lereng Lawu, ada seorang abdi kerajaan Majapahit tua. Namanya tidak terkenal, bukan bangsawan, bukan pendeta. Kerjanya hanya membersihkan pendopo. Tapi setiap malam, ia melakukan ritual aneh. Ia duduk di depan kendi air, lalu mengoleskan bedak putih ke wajahnya. Diam, tanpa mantra keras, tanpa kemenyan berlebihan. Orang kampung bilang dia sinting. Padahal tidak. Ia sedang melatih kejujuran batin. Karena wajah putih itu digunakan untuk mengingat nalika kabeh topeng copot, sopo sejatine awakmu? Ketika semua topeng lepas, siapa dirimu sebenarnya? Dan itu pertanyaan paling berat. Lebih berat daripada bayar cicilan. Dalam serat Centini, ada laku batin yang disebut ngeningake rasa, menjernihkan rasa. Caranya sederhana. Diam, mengatur nafas, memandang air, dan membiarkan pikiran keluar satu persatu. Sekarang, ilmu modern menyebutnya mindfulness. Meditasi fokus sadar. Saat manusia diam, gelombang otaknya melambat dari beta menuju alfa. Tubuh lebih tenang, bawah sadar mulai terbuka. Dan disitulah manusia mulai melihat isi dirinya yang asli. Makanya banyak orang takut ritual sunyi. Karena mereka bukan takut setan. Mereka takut melihat dirinya sendiri. Cah ayu, orang Jawa kuno itu cerdas. Mereka menyembunyikan ilmu psikologi dalam simbol spiritual. Bedak putih bukan sihir, tapi sugesti simbolik. Saat seseorang mengoles wajahnya dengan putih, otak menerima pesan, aku sedang membersihkan batin. Dan sugesti itu kuat. Karena pikiran bawah sadar manusia
bekerja lewat simbol. Makanya lambang-lambang spiritual selalu kuat mempengaruhi emosi manusia. Bendera, jubah, mahkota, topeng, warna, semua bekerja lewat resonansi batin. Itulah sebabnya manusia modern mudah ditipu pencitraan. Karena otaknya lebih cepat percaya simbol daripada kenyataan. Makanya sekarang, yang bicara lembut dianggap suci, yang tampil religius dianggap baik, yang banyak quotes dianggap bijak. Padahal ular juga bergerak halus. Dalam babat tanah Jawa, ada petuah tua. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Artinya, jangan mudah kagum, jangan mudah terkejut, jangan merasa paling. Kalau diterapkan sekarang, jangan gampang percaya tampilan. Karena topeng manusia sekarang makin canggih. Ada topeng kesalihan, ada topeng spiritual, ada topeng miskin, ada topeng bijaksana. Bahkan ada yang pura-pura sederhana, supaya dipuji rendah hati. Nah loh, licik sekali ego manusia itu. Sabdo Palon dan wajah yang retak. Cahayu, aku pernah melihat seorang pemuda menangis di pinggir sungai Bengawan. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena ditinggal pacar, tapi karena lelah menjadi orang baik palsu. Ia berkata, "Palon, aku capek menjaga image." Aku tertawa kecil. Lalu aku bilang, "Lah wong topengmu lebih banyak daripada wajahmu sendiri." Ia diam. Manusia sekarang terlalu sibuk tampil, sampai lupa pulang ke dirinya sendiri. Dalam Kidung Sunda ada kalimat tua, "Rupa bisa ngapusi, rasa ora. Wajah bisa berdusta, rasa tidak." Dan itu benar. Makanya orang Jawa dulu melatih rasa. Karena rasa tidak bisa dipalsukan terlalu lama. Tubuh manusia punya resonansi emosi. Kalau hati busuk, mata tidak bisa bohong terus-menerus. Kalau batin penuh iri, energinya terasa. Walau mulutnya manis. Itulah sebabnya, kadang kalian bertemu seseorang yang tampak baik, tapi entah kenapa membuat hati tidak nyaman. Karena tubuh manusia membaca frekuensi emosi. Ilmu modern menyebutnya micro-expression, intuisi bawah sadar, resonansi sosial. Orang Jawa menyebutnya sederhana, rasane ora kepenak. Nah, Sabdo Palon memakai bedak putih bukan untuk menyeramkan manusia, tapi supaya manusia ingat, semua wajah akan retak, semua topeng akan runtuh, jabatan hilang, popularitas habis, tubuh tua, suara melemah, lalu yang tersisa cuma isi batin. Dan lucunya, banyak manusia merawat muka lebih serius daripada merawat pikirannya. Skincare jutaan, tapi dendam dipelihara. Rajin facial, tapi iri tidak dicuci. Mulut wangi, hati busuk. Cah bagus, dalam serat Sabdo Palon ada wejangan. Sing paling angel ditaklukke, dudu jaget njobo,
Nanging hawa nafsu ing jero dodo. Yang paling sulit ditaklukkan bukan dunia luar, tetapi nafsu di dalam dada. Dan topeng lahir dari nafsu ingin dipuji, ingin dianggap suci, ingin dianggap hebat, ingin dianggap paling menderita, paling benar, paling tercerahkan. Padahal Gusti tidak melihat pencitraan, yang dilihat getaran batinmu. Maka malam ini, saat wajahmu bercermin, jangan cuma lihat kulitmu, lihat juga siapa yang sedang hidup di balik matamu. Karena bisa jadi yang paling asing dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Orang suci yang takut gelap. Rahayu, cahayu, cah bagus. Malam makin dalam, angin makin dingin. Dan biasanya di jam-jam seperti ini, topeng manusia mulai longgar. Kalau siang orang masih kuat pura-pura, masih kuat tertawa, masih kuat bilang, "Aku baik-baik saja." Tapi malam, malam itu jujur. Makanya banyak orang tiba-tiba sedih saat tengah malam. Bukan karena malamnya menyeramkan, tapi karena suara batinnya mulai terdengar. Dulu di zaman akhir Majapahit, ada seorang Brahmana terkenal. Suaranya lembut, petuahnya indah. Orang-orang hormat padanya. Kalau berjalan, kepala rakyat menunduk. Tapi tiap malam, ia tidak berani tidur sendirian. Harus ditemani obor. Harus ada murid di dekatnya. Karena setiap memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia tipu. Nah loh, ternyata yang menakutkan bukan makhluk gaib. Yang menakutkan itu ingatan yang disimpan batin sendiri. Dalam psikologi modern, memori emosi yang ditekan tidak hilang. Ia masuk ke bawah sadar. Dan saat malam, otak manusia masuk gelombang theta. Lapisan bawah sadar mulai terbuka. Itulah sebabnya malam sering membawa penyesalan. Orang Jawa dulu memahami itu lewat lagu spiritual. Makanya ada tradisi tirakat malam. Bukan supaya dapat jin, bukan supaya bisa menghilang, tapi supaya manusia berani bertemu isi dirinya sendiri. Dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam. Wong alim akeh sing nyilih cahaya saka sorot mata wong liya. Banyak orang alim meminjam cahaya dari kekaguman orang lain. Wah, kalimat itu kalau dibacakan di zaman sekarang, bisa bikin banyak orang batuk mendadak. Karena sekarang banyak manusia terlihat bercahaya, padahal hidup dari pujian. Kalau dipuji semangat, kalau dicaci marah, kalau dipandang suci senang, kalau dibongkar topengnya ngamuk. Padahal manusia yang benar-benar tenang tidak terlalu lapar pengakuan. Cah bagus, kenapa Sabdo Palon memakai bedak putih? Karena putih itu warna kematian ego, warna penyerahan diri. Orang Jawa kuno percaya, kalau manusia terlalu sibuk mempertahankan citra, batinnya akan cepat tua. Dan itu benar. Lihat saja sekarang, umur 25 pikiran seperti umur 70. Capek, curiga, gelisah, haus validasi. Karena energi hidupnya habis untuk menjaga topeng. Ritual cermin air dan retaknya kepribadian. Cahayu, cah bagus. Di beberapa desa tua Jawa ada ritual sederhana yang hampir hilang. Namanya ngilo banyu wengi, bercermin di air malam.
Bukan santet, bukan pemanggil setan, tapi latihan membaca batin. Caranya sederhana. Seseorang duduk diam di depan tempayan air, lalu memandang pantulan wajahnya sendiri dalam cahaya temaram. Diam, tanpa bicara. Kenapa air? Karena air tidak suka kepalsuan. Air memantulkan apa adanya. Dalam filosofi Jawa, air disebut lambang rasa sejati. Makanya, manusia yang batinnya keruh sering takut sunyi, karena pantulan dirinya sendiri terasa menyeramkan. Dulu, ada seorang pemuda dari daerah Mataram tua. Wajahnya tampan, pintar bicara, disukai banyak orang. Tapi ia punya kebiasaan aneh. Kalau bercermin, ia tidak tahan melihat matanya sendiri terlalu lama. Dan itu ternyata tanda batinnya retak. Dalam ilmu psikologi modern, mata manusia bisa memunculkan reaksi emosional bawah sadar saat melihat dirinya sendiri terlalu dalam. Karena otak mengenali konflik identitas. Bahasa Jawanya, awake dhewe wis ora kenal karo rasa sejati. Dirinya sendiri sudah tidak mengenal rasa aslinya. Makanya sekarang banyak orang sibuk membuat karakter palsu. Di internet bijak, di dunia nyata kasar, di depan kamera lembut, di belakang layar penuh hinaan. Lalu anehnya, mereka sendiri lama-lama percaya topeng itu nyata. Nah, disinilah bahaya terbesar manusia modern. Saat kepalsuan yang diulang terus-menerus akhirnya dianggap kepribadian. Dalam ilmu saraf, otak manusia punya neuroplastisitas. Kebiasaan yang diulang akan membentuk jalur pikiran baru. Jadi, kalau tiap hari pura-pura, lama-lama tubuh menganggap itu identitas asli. Makanya, orang yang terlalu lama memakai topeng akan marah besar saat topengnya dibuka. Karena ia sendiri lupa wajah aslinya. Dalam Pitutur Semar ada wejangan. Sing jujur marang awake dhewe bakal luwih tentrem tinimbang sing dipuja sak jagat. Orang yang jujur pada dirinya sendiri lebih tentram daripada orang yang dipuji seluruh dunia. Tapi manusia sekarang kebalik, lebih takut kehilangan pujian daripada kehilangan dirinya sendiri. Cah bagus, itulah kenapa banyak orang modern merasa kosong, karena hidupnya cuma pertunjukan. Makan diposting, sedih diposting, ibadah diposting, nangis diposting. Semua ingin dilihat. Padahal ketenangan batin justru tumbuh saat manusia tidak sibuk dilihat. Kadang manusia modern itu lucu. Katanya ingin damai, tapi hidupnya seperti pasar malam, berisik terus. Wajah putih di tengah kuburan. Cahayu, cah bagus. Ada alasan kenapa beberapa lagu Jawa dilakukan di kuburan. Bukan karena orang Jawa suka serem-sereman, tapi karena kuburan adalah tempat paling jujur. Di sana tidak ada jabatan, tidak ada followers, tidak ada gelar. Semua jadi tanah. Dan bedak putih Sabdo Palon adalah simbol wajah manusia yang suatu hari akan kehilangan semua topeng dunianya. Dalam Nagara Kertagama ada ajaran tua tentang manusia yang lupa asal-usul batin. Sira iku lemah sing oleh nyawa sedelo. Engkau hanyalah tanah yang diberi nyawa sementara. Kalimat sederhana, tapi manusia modern paling takut mendengarnya. Karena ego manusia ingin merasa abadi, ingin selalu dianggap penting. Padahal kuburan penuh orang yang dulu merasa dirinya tak tergantikan. Dulu aku pernah duduk di makam tua saat hujan gerimis. Ada seorang lelaki muda datang malam-malam. Mukanya pucat, matanya kosong. Ia bilang, "Palon, aku kehilangan diriku." Aku tertawa kecil. Lah, kapan terakhir kau berbicara jujur pada dirimu sendiri? Ia diam lama,
lalu menangis. Dan itu yang sering terjadi sekarang. Manusia terlalu sibuk jadi tokoh sampai lupa jadi manusia. Padahal tubuh tidak bisa dibohongi selamanya. Emosi palsu akan meninggalkan jejak. Jantung lebih tegang, tidur rusak, napas pendek, pikiran mudah panik. Karena tubuh menyimpan semua kepalsuan. Dalam ilmu modern disebut stress accumulation. Orang Jawa menyebutnya batine kebak uwuh, batinnya penuh sampah. Makanya ritual Jawa kuno banyak memakai air, diam, napas, dan malam. Karena itu cara sederhana membersihkan sistem emosi manusia. Bukan klinik murahan, tapi teknologi batin. Sayangnya, manusia sekarang lebih percaya filter kamera daripada kejernihan hati. Lebih takut wajah kusam daripada jiwa yang gelap. Dalam Baratayuda ada wejangan. Perang paling gede yaiku perang lawan awak dewe. Perang terbesar adalah melawan diri sendiri. Dan perang itu tidak terlihat. Tidak ada pedang, tidak ada darah. Tapi setiap hari terjadi di dalam dada manusia. Antara kejujuran melawan pencitraan. Antara ketulusan melawan ego, antara wajah asli melawan topeng. Cah bagus, kalau suatu hari kau merasa lelah, jangan buru-buru lari ke keramaian. Cobalah duduk sendiri, tatap wajahmu tanpa topeng, dan tanyakan pelan-pelan, siapa sebenarnya yang selama ini hidup memakai tubuhku? Ketika wajah asli mulai hilang, Cahayu, cah bagus. Pernah tidak kalian melihat orang yang terlalu ramah sampai matanya terasa dingin? Atau orang yang terlalu alim tapi auranya membuat dada sesak? Nah, orang Jawa dulu menyebut itu eseme ora tekan ati. Senyumnya tidak sampai ke hati. Karena tubuh manusia sebenarnya peka. Walau mulut bisa berbohong, rasa tetap membaca getaran. Makanya bayi kecil kadang menangis saat digendong orang tertentu, padahal orang itu tersenyum. Karena bayi belum pandai memakai logika topeng, ia masih membaca energi rasa. Cah bagus, dulu di Tanah Pajang ada seorang pengrawit ua, tukang gamelan. Orangnya sederhana, tidak terkenal, tidak punya murid banyak. Tapi aneh, setiap kali ia menabuh gamelan malam hari, orang-orang merasa tenang. Padahal nadanya biasa saja. Suatu hari ada bangsawan datang bertanya, "Rahasiamu opo?" Pengrawit ua itu tertawa kecil. "Aku mung ora ngapusi atiku dewe. Aku hanya tidak membohongi hatiku sendiri." Nah, loh, jawaban sederhana tapi berat dijalani manusia modern. Karena sekarang kejujuran kalah oleh pencitraan. Banyak orang lebih takut kehilangan nama baik daripada kehilangan nurani. Padahal nama baik bisa dibeli pencitraan, tapi ketenangan batin tidak bisa dipalsukan. Dalam serat Sabda Palon ada pitutur, ati kang peteng ora bakal bisa ndelik senajan dibungkus cahya. Hati yang gelap tidak akan bisa bersembunyi walau dibungkus cahaya. Artinya jelas, manusia boleh tampil suci, boleh tampil spiritual, boleh tampil bijak, tapi batin tetap memancarkan isi aslinya. Dan anehnya, yang pertama kali rusak biasanya bukan hidupnya, tapi wajahnya. Coba lihat orang yang penuh iri, matanya cepat lelah. Lihat orang yang penuh dendam, rahangnya tegang. Lihat orang yang hidupnya cuma pura-pura, tatapannya kosong. Karena tubuh manusia menyimpan emosi, ilmu modern menyebutnya psychosomatic effect. Pikiran mempengaruhi tubuh.
Orang Jawa sudah memahami itu sejak lama. Makanya leluhur dulu lebih sibuk menjaga rasa daripada menjaga pencitraan. Topeng kesucian dan nafsu dipuji. Cahayu, cah bagus. Yang paling berbahaya itu bukan orang jahat terang-terangan, tapi orang yang haus pujian kesucian. Karena saat manusia merasa dirinya paling benar, ia mulai sulit melihat kegelapan dirinya sendiri. Dulu, di masa akhir kerajaan Demak, ada seorang tokoh yang terkenal sangat alim. Kalau bicara lembut, kalau ceramah menangis, kalau berjalan menunduk. Tapi diam-diam ia menikmati penghormatan manusia. Dan itu candu. Lebih candu daripada tua. Karena dipuja itu nikmat. Otak manusia saat dipuji mengeluarkan dopamin, hormon kesenangan. Makanya banyak orang ketagihan citra baik. Sedikit-sedikit upload kebaikan. Sedikit-sedikit ingin dianggap bijak. Padahal belum tentu hatinya bersih. Dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam. Sing paling seneng diarani suci, biasane durung suci. Yang paling suka disebut suci, biasanya belum suci. Waduh, kalau kalimat ini dibacakan keras-keras bisa banyak topeng rontok malam ini. Cah bagus, Sabdo Palon memakai bedak putih bukan untuk menunjukkan kesucian. Justru sebaliknya, itu pengingat bahwa manusia penuh noda. Putih di wajah supaya sadar hitam di dalam dada masih harus dibersihkan, bukan dipamerkan. Makanya orang Jawa kuno tidak suka terlalu banyak bicara soal laku spiritual. Karena semakin dipamerkan, semakin besar ego tumbuh. Sekarang beda. Baru meditasi 2 hari, biomedia sosial langsung berubah. Spiritual healer. Baru puasa mutih seminggu sudah merasa lebih tinggi dari manusia lain. Lah, kalau egomu makin besar, itu bukan naik spiritual. Itu cuma ganti kostum kesombongan. Dalam psikologi modern, ego spiritual disebut spiritual narcissism. Seseorang memakai simbol spiritual untuk merasa lebih unggul. Orang Jawa dulu sudah mengingatkan itu lewat pitutur wong sing wis tekan sejati biasane malah meneng. Orang yang sudah sampai sejati justru diam. Karena semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin sadar ia masih penuh kekurangan, bukan malah sibuk pamer kesaktian. Cahayu, sekarang banyak manusia ingin terlihat bercahaya, tapi lupa membersihkan luka batinnya. Akibatnya, emosinya meledak-ledak, mudah tersinggung, tidak tahan kritik, karena topeng spiritualnya rapuh. Dan manusia rapuh biasanya paling galak saat topengnya disentuh. Malam ketika Sabdo Palon melepas bedaknya. Cah ayu, cah bagus. Aku mau cerita sesuatu. Dulu, ada seorang anak kecil bertanya padaku di tengah hutan. Palon, kalau semua manusia memakai topeng, apakah kau juga begitu? Aku diam lama. Lalu aku hapus bedak putih di wajahku perlahan. Dan anak itu terkejut, karena di balik putih itu, wajahku penuh luka. Aku bilang padanya, "Nak, orang bijak bukan orang tanpa luka. Orang bijak adalah orang yang tidak menyembunyikan luka dengan kebohongan." Anak itu diam, lalu bertanya lagi, "Kenapa manusia takut menunjukkan dirinya sendiri?" Karena manusia takut tidak dicintai. Nah, itulah akar banyak topeng manusia. Takut ditolak, takut dianggap gagal, takut tidak dipuji, takut terlihat lemah.
akhirnya manusia menciptakan karakter palsu. Padahal orang yang benar-benar mencintaimu akan tetap tinggal bahkan saat topengmu runtuh. Dalam Kidung Sunda ada wejangan. Kasunyatan iku pahit nangin marasake. Kebenaran itu pahit tetapi menyembuhkan. Dan itu yang dihindari banyak manusia modern. Mereka lebih memilih ilusi nyaman daripada kenyataan yang menyakitkan. Makanya banyak orang betah hidup dalam kebohongan karena topeng memberi rasa aman sementara. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi selamanya. Batin yang lelah akan mencari jalan keluar. Kadang lewat mimpi buruk, kadang lewat kecemasan, kadang lewat sakit tanpa sebab jelas. Orang Jawa dulu menyebutnya rasa sing jerit, rasa yang berteriak. Ilmu modern menyebutnya emotional suppression. Emosi yang ditekan terlalu lama akhirnya menyerang tubuh sendiri. Makanya, leluhur Jawa dulu mengajarkan menangis itu tidak memalukan. Diam itu penting, menyepi itu penting, karena manusia perlu mendengar isi dadanya sendiri, bukan terus lari ke keramaian. Cah ayu, cah bagus. Malam ini, coba matikan sebentar semua kebisingan. Duduklah sendiri. Tidak usah jaim, tidak usah kuat-kuatan. Lalu tanyakan pelan pada dirimu. Kalau semua orang pergi, siapa aku sebenarnya? Dan kalau pertanyaan itu membuatmu takut, berarti ada topeng yang mulai retak. Bayangan yang selalu mengikuti. Cahayu, cah bagus. Manusia itu aneh. Kalau melihat bayangan di kuburan, langsung baca doa. Tapi bayangan gelap dalam dirinya sendiri dipelihara bertahun-tahun. Padahal, yang paling sering mencelakakan hidup manusia bukan makhluk halus, tapi sisi gelap yang tidak pernah diakui. Dulu, leluhur Jawa mengenal istilah kadang kala manungsa dikalahake dudu dening mungsuhe, nanging dening pepeteng ing jero awake dhewe. Kadang manusia dikalahkan bukan oleh musuhnya, tetapi oleh kegelapan di dalam dirinya sendiri. Dan itu nyata. Lihat saja sekarang, banyak orang hancur bukan karena miskin, tapi karena iri. Banyak hubungan rusak bukan karena setan, tapi karena ego. Banyak manusia gelisah bukan karena santet, tapi karena pikirannya sendiri tidak pernah diam. Dalam dunia psikologi modern, ada istilah shadow self, sisi bayangan manusia. Semua emosi yang ditekan, marah, iri, nafsu, takut, malu, disimpan dalam ruang gelap bawah sadar. Nah, orang Jawa kuno sebenarnya sudah memahami itu, hanya bahasanya berbeda. Mereka menyebutnya lelembut jero diri, makhluk halus dalam diri. Bukan berarti ada setan tinggal di tubuhmu, tapi sifat-sifat gelap manusia itu hidup diam-diam. Dan kalau terus ditekan, ia berubah liar. Makanya orang yang terlihat paling sabar kadang meledak paling mengerikan karena emosinya dipendam terus. Dalam Serat Centini ada wejangan. Ati sing dikunci suwe bakal njebluk koyo api sekam. Hati yang dikunci terlalu lama
akan meledak seperti api sekam. Nah, leluhur Jawa ternyata paham ilmu emosi jauh sebelum manusia modern membuat istilah mental health. Cahayu, cah bagus. Sabda Palon memakai bedak putih supaya manusia ingat, kalau ingin bercahaya, beranilah melihat bayanganmu sendiri. Karena cahaya sejati bukan lahir dari pura-pura suci, tapi dari keberanian mengenali sisi gelap diri. Ritual sunyi dan pembersihan pikiran. Cahayu, cah bagus. Orang Jawa dulu kalau pikirannya kusut, tidak langsung lari ke hiburan. Mereka menyepi, ke sungai, ke sawah, ke pinggir hutan. Bukan karena primitif, tapi karena mereka tahu alam membantu pikiran kembali tenang. Sekarang ilmu modern membuktikan suara air, angin, dan alam membantu sistem saraf manusia turun dari mode stres. Detak jantung melambat, nafas lebih dalam, gelombang otak lebih stabil. Makanya, leluhur Jawa sering bertapa dekat air, karena air itu penenang alami batin. Dulu, di kaki Gunung Lawu, ada seorang perempuan tua yang sering dianggap dukun aneh. Padahal, ia cuma hidup sederhana. Setiap malam Jumat Kliwon, ia duduk diam di dekat sendang. Wajahnya memakai bedak putih tipis. Orang-orang takut melihatnya. Katanya menyeramkan. Padahal yang menyeramkan bukan nenek itu. Yang menyeramkan adalah manusia yang tidak pernah jujur pada dirinya sendiri. Suatu malam, ada pemuda datang bertanya, "Mbah, kenapa memakai bedak putih?" Nenek itu tersenyum. "Supaya aku ingat, wajah manusia gampang kotor oleh iri dan pamrih." Nah, pamrih itulah racun halus manusia. Berbuat baik tapi ingin dipuji, menolong tapi ingin dihormati, beribadah tapi ingin dianggap suci, lalu kecewa saat tidak diperhatikan. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran. Wong iku kerep nyembah bayangane dhewe. Manusia sering menyembah bayangan dirinya sendiri. Artinya apa? Banyak manusia sebenarnya tidak mencintai kebenaran. Mereka hanya mencintai gambaran hebat tentang dirinya sendiri. Makanya, kritik terasa menyakitkan, karena kritik memukul ego. Cah bagus, dalam ilmu psikologi, manusia punya mekanisme pertahanan diri. Saat kenyataan menyakitkan, ego akan menyangkal, membela diri, menyalahkan orang lain, berpura-pura kuat. Padahal penyembuhan batin dimulai saat manusia berani berkata, "Iya, aku memang terluka." Dan itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah pura-pura suci sambil diam-diam membusuk di dalam hati. Sabdo Palon dan tawa di tengah gelap. Cahayu, cah bagus. Kalian tahu kenapa aku sering tertawa? Karena hidup manusia kadang lucu sekali. Orang takut miskin, tapi boros demi terlihat kaya. Takut tidak dianggap pintar, akhirnya pura-pura tahu segalanya. Takut terlihat lemah, akhirnya capek sendiri. Padahal, Gusti tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Yang diminta cuma jujur. Dalam Sutasoma ada ajaran luhur, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa.
berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam. Kebenaran sejati tidak perlu topeng banyak wajah, karena yang sejati itu selaras. Pikiran, ucapan, dan rasa menjadi satu. Nah, manusia modern justru pecah. Mulut bicara baik, pikiran penuh iri, hati penuh takut. Akibatnya, tubuh lelah terus karena energi batin habis dipakai menjaga kepalsuan. Dalam ilmu saraf, konflik batin terus-menerus membuat tubuh menghasilkan hormon stres berlebihan. Kortisol naik, tidur rusak, emosi tidak stabil. Makanya banyak orang sekarang gampang cemas. Bukan karena kurang hiburan, tapi karena terlalu jauh dari dirinya sendiri. Cahayu, Cah Bagus. Sabdo Palon memakai bedak putih untuk mengingatkan, suatu hari semua manusia akan kehilangan topengnya. Di hadapan kematian, tidak ada pencitraan yang bertahan. Yang tersisa cuma getaran rasa. Kalau hidupmu penuh tipu daya, batinmu sendiri yang akan menghukummu. Bukan karena kutukan, tapi karena hati manusia tidak bisa damai saat melawan nuraninya sendiri. Dulu, leluhur Jawa punya pitutur, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya singgah untuk minum. Tapi manusia sekarang hidup seperti mau tinggal selamanya. Sikut sana sini, haus pujian, haus pengakuan. Padahal semua akan selesai. Dan saat selesai nanti, yang ditanya bukan berapa banyak orang memujimu, tapi apakah kau benar-benar pernah jujur menjadi dirimu sendiri. Cahayu, Cah Bagus. Kalau malam ini dadamu terasa sesak setelah mendengar cerita Palon, jangan takut. Mungkin bukan karena ada makhluk gaib. Mungkin ada bagian dirimu yang akhirnya mulai bangun dari tidur panjangnya. Wajah asli yang disembunyikan manusia. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Semakin tua umur manusia, semakin terlihat wajah aslinya. Bukan wajah kulit, tapi wajah batin. Orang yang hidupnya penuh dengki, sinar matanya berubah keruh. Orang yang terlalu lama memendam marah, raut wajahnya keras walau sedang tersenyum. Sedangkan orang yang damai, tatapannya teduh meski hidupnya sederhana. Karena batin selalu bocor lewat tubuh. Itulah kenapa leluhur Jawa lebih sibuk merawat rasa daripada sibuk membangun citra. Dulu, di zaman Mataram lama, ada seorang empu pembuat keris. Wajahnya biasa saja, bajunya sederhana, tidak terkenal. Tapi setiap orang yang bertemu dengannya merasa tenang, padahal ia jarang bicara. Suatu hari, muridnya bertanya, "Guru, apa rahasia kewibawaanmu?" Empu itu tertawa kecil. "Aku ora nyimpen wong liya nang jero atiku. Aku tidak menyimpan kebencian pada orang lain di dalam hatiku." Nah, sesederhana itu. Tapi manusia modern sulit melakukannya. Karena sekarang orang lebih rajin menyimpan screenshot kesalahan orang daripada membersihkan pikirannya sendiri. Cah Bagus, dalam para raton ada wejangan. Sing menang perang durung mesti menang batin. Yang menang perang belum tentu menang batin. Dan itu benar. Ada orang kaya tapi gelisah.
Ada orang terkenal tapi kesepian. Ada orang dipuji banyak manusia, tapi diam-diam membenci dirinya sendiri. Karena kemenangan dunia tidak selalu menyembuhkan luka jiwa. Makanya, Sabdo Palon memakai bedak putih sebagai pengingat bahwa manusia harus berani membersihkan dirinya, bukan hanya mempercantik topengnya. Dalam ilmu modern, manusia yang terus menekan luka emosinya akan mengalami kelelahan mental kronis. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya lelah. Orang Jawa dulu menyebutnya urip tanpa urup, hidup tanpa nyala. Tubuh bergerak, tapi batinnya mati pelan-pelan. Topeng terakhir sebelum kematian. Cahayu, Cah Bagus, tahukah kalian? Menjelang kematian, banyak manusia tiba-tiba ingin jujur. Orang yang dulu keras mulai menangis. Orang yang dulu sombong mulai ingin meminta maaf. Karena saat kematian mendekat, ego mulai melemah dan topeng mulai jatuh satu persatu. Dulu aku pernah duduk menemani seorang bekas bangsawan tua. Semasa mudanya ditakuti orang, hartanya banyak, pengikutnya banyak, tapi saat tubuhnya melemah, ia berkata lirih, "Palon, ternyata yang paling melelahkan itu berpura-pura kuat." Aku diam. Lalu ia menangis seperti anak kecil. Nah, kadang manusia baru ingin menjadi dirinya sendiri saat waktunya hampir habis. Padahal sejak awal, Gusti tidak pernah meminta manusia menjadi tokoh besar. Yang diminta cuma tulus. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur. Kasunyatan bakal metu sanajan dikubur nganggo 1000 topeng. Kebenaran akan keluar walau dikubur dengan 1000 topeng. Makanya, sekuat apapun manusia menutupi dirinya, batinnya tetap berbicara. Kadang lewat mimpi, kadang lewat kecemasan, kadang lewat rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Karena nurani tidak pernah benar-benar tidur. Cah Bagus, orang Jawa dulu punya laku sederhana sebelum tidur. Mereka membersihkan kaki, membasuh wajah, lalu diam beberapa saat. Tujuannya bukan sekedar bersih badan, tapi membersihkan rasa. Karena tidur dianggap latihan kecil menuju kematian. Dan manusia yang damai sebelum tidur biasanya lebih damai menjalani hidup. Sekarang, banyak orang tidur sambil marah, main HP sampai pikirannya panas, hatinya penuh iri, dadanya penuh cemas. Lalu bangun pagi tetap lelah, karena tubuh istirahat tapi batinnya tidak. Dalam ilmu modern, pikiran yang terlalu penuh stimulasi membuat sistem saraf sulit tenang. Makanya manusia modern gampang burn out. Bukan karena kurang liburan, tapi karena terlalu jauh dari keheningan. Sabdo Palon menutup wajah putihnya. Cahayu, Cah Bagus, kini kalian mulai tahu kenapa Sabdo Palon memakai bedak putih. Bukan supaya terlihat menyeramkan, bukan supaya dianggap sakti, tapi sebagai cermin
bahwa manusia harus berani melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Karena hidup ini singkat, dan yang paling menyedihkan adalah saat manusia mati tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dalam pitutur Semar ada wejangan tua. Ojo dadi wong sing mung urip nang omongane wong. Jangan menjadi manusia yang hidup hanya dalam penilaian orang lain. Karena selama hidupmu dikendalikan pujian dan hinaan manusia, Sabda Palon menutup wajah putihnya. Cah ayu, cah bagus. Kini kalian mulai tahu kenapa Sabda Palon memakai bedak putih. Bukan supaya terlihat menyeramkan, bukan supaya dianggap sakti, tapi sebagai cermin bahwa manusia harus berani melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Karena hidup ini singkat, dan yang paling menyedihkan adalah saat manusia mati tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dalam pitutur Semar ada wejangan tua. Ojo dadi wong sing mung urip nang omongane wong liya. Jangan menjadi manusia yang hidup hanya dalam penilaian orang lain. Karena selama hidupmu dikendalikan pujian dan hinaan manusia, kau tidak akan pernah benar-benar merdeka. Cah bagus, tidak apa-apa kalau kau belum sempurna. Tidak apa-apa kalau hatimu masih sering lelah. Tidak apa-apa kalau kadang masih menangis diam-diam. Yang penting, jangan kehilangan dirimu sendiri. Jangan terlalu lama memakai topeng sampai lupa wajah aslimu. Dan kalau malam ini kau merasa ada sesuatu bergetar dalam dada setelah mendengar suara Palon, rawat getaran itu. Karena mungkin itu suara nuranimu yang sudah lama terkubur. Sekarang sebelum Palon pergi, mari duduk sejenak dalam diam. Tarik nafas perlahan, lepaskan semua wajah palsu yang melelahkanmu. Lepaskan marah, lepaskan iri, lepaskan haus dipuji, lepaskan luka yang diam-diam kau sembunyikan, dan biarkan batinmu pulang ke dirinya sendiri. Doa batin malam ini. Terjadilah kejernihan dalam pikiranku. Terjadilah kelembutan dalam hatiku. Terjadilah keberanian untuk melihat diriku apa adanya. Terjadilah cahaya di dalam batinku. Terjadilah ketenangan dalam langkah hidupku. Terjadilah rasa welas asih yang membersihkan gelap di dadaku. Terjadilah aku menjadi manusia yang jujur di hadapan Gusti lan rasa sejati. Hong Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.